hardware software. Halo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Tanjung. Mungkin hari ini saya akan memberikan beberapa informasi atau beberapa materi yang akan kita bahas. Nah, materi untuk hari ini yang akan kita bahas adalah software dan hardware. Nah, mungkin hardware dan software ini sudah familiar di telinga kalian. Mungkin pernah dengar ketika kita belajar di dalam kelas. Nah, mungkin Bapak akan mengulik lagi atau memberitahukan beberapa informasi pada hari ini. Mungkin kita akan mulai saja. Nah, yang pertama hardware. Nah, apa sih itu hardware? Nah, yang seperti kalian tahu, hardware itu sendiri adalah perangkat ataupun device. Nah, berarti hardware adalah suatu perangkat keras. Nah, di mana keseluruhan semua perangkat keras itu adalah hardware. Nah, hardware juga banyak macamnya. Nah, nanti di hardware itu ada sebagai perangkat input, perangkat output. Nah, adapun perangkat proses. Nah, next. Nah, di sini. Nah, di hardware itu sendiri ada input, ada proses, ada output. Yang mana-mana aja sih yang input? Nah, yang perlu kalian ketahui, input itu sendiri adalah perangkat-perangkat yang dimana dia berfungsi sebagai alat input ataupun alat pemasukan, seperti kayak keyboard gitu, terus kayak mouse, kayak game controller, nah yang biasa kalian main ataupun yang biasa kalian sebut stick. Nah, itu adalah salah satu alat input untuk permainan game ataupun untuk hardware konsol game seperti kayak PS gitu. Nah, coba di next. Nah, itu adalah beberapa contoh-contoh alat input yang kita ketahui. Salah satunya itu ada kayak keyboard, terus ada mouse, terus ada PC. Nah, di dalam PC juga itu adalah hardware yang sangat kompleks. Nah, di dalam PC itu si hardware-nya itu tidak bisa bekerja sendiri. Nah, kalau kayak tadi mouse itu dia cuma hanya seperangkat, cuma dia doang gitu. Beda cerita dengan CPU. Di dalam CPU itu ya seperti kalian ketahui banyak kayak mainboard kayak gitu. Terus ada segala macam kayak prosesor, terus ada beberapa memori kayak RAM, hard disk segala macam gitu, heatsink kayak gitu. Nah, itu adalah hardware yang dimana mereka harus bekerja sama untuk bisa menghasilkan sebuah input. Nah, terus kalau input tuh apa-apa aja. Nah, input itu berarti perangkat-perangkat yang perangkat keluaran seperti kayak bisa kita bilang seperti speaker gitu. Nah, kayak misalkan di sini bisa layar ataupun desktop. Nah, itu adalah perangkat-perangkat keluaran ataupun output gitu. Nah, jadi mudahnya gini, kalau input itu adalah alat yang dimasukkan, sedangkan yang output itu adalah hasil proses dari si
apa si hardware sehingga akan ditampilkan, akan keluar hasil gitu. Nah, segala macam. Nah, ada juga yang kayak tiga-tiganya di dalam situ. Contohnya apa? Ya kamera gitu. Kita bisa mengambil gambar dan diproses gambarnya, terus di kamera itu juga kita dapat melihatkan hasil gitu. Nah, dalam satu hardware aja kita sudah mendapatkan tiga-tiganya. Kalau misalkan kayak yang tadi Bapak jelaskan adalah kayak komputer, nah mungkin itu kayak bisa-bisa ya, walaupun di dalamnya mungkin ada kayak terjadi input, proses dan output gitu. Next. Nah, selanjutnya tadi kita sudah bahas hardware gitu. Nah, selanjutnya tuh adalah software. Software ini sendiri adalah suatu aplikasi yang dimana aplikasinya tuh tidak berwujud. Gimana tuh Pak tidak berwujud? Ya dia berjalan di atas hardware. Contohnya gini, aplikasi terutama bagi si komputer itu sendiri adalah operasi sistem. Nah, mungkin kalian tahu nih beberapa operasi sistem baik mobile ataupun PC. Salah satunya kayak yang familiar dengan kita adalah kayak Windows gitu. Terus ada Mac OS, terus ada Linux. Nah, di dalam Linux mungkin nanti kita terdapat beberapa kayak Ubuntu, Linux Mint, terus ada kayak beberapa OS yang kayak Kali Linux. Nah, kayak gitu. Nah, itu beberapa software yang dimana software tersebut dijalankan di atas hardware sehingga software yang lain bisa berjalan di atas hardware ini. Nah, gitu. Kayak misalkan gini nih, lebih jelasnya Bapak jelaskan gini. Kita mau nginstal si Google Chrome ataupun Firefox, ataupun kalian mau menginstal game di HP, gitulah kita bilang. Nah, misalkan kayak operasi sistem yang ada di HP. Operasi sistem yang ada di HP ada Android, ada Symbian, ada iOS, terus ada Windows Phone gitu. Nah, itu adalah beberapa sistem operasi yang terdapat pada mobile gitu. Nah, gimana penjelasan yang tadi? Kok bisa aplikasi berjalan di atas aplikasi? Nah, seperti Bapak bilang tadi, si operasi sistem ini adalah aplikasi. Nah, terus dia jalan di atas aplikasi. Misalkan kayak gini, kita ini lagi rame nih kalian kayak nginstal game, beberapa game apalah, PUBG, Free Fire, apa segala macam, Mobile Legend gitu. Nah, di mana game tersebut adalah aplikasi yang kalian install di atas aplikasi, yang dimana aplikasi itu berjalan di dalam sebuah hardware gitu. Nah, berarti itu adalah software yang berjalan di atas software. Terus kenapa bisa berjalan seperti itu? Kenapa bisa si software ini mendeteksi si software yang lain untuk menjalankan di atasnya? Nah, itu tuh diperlukan yang namanya dengan bahasa pemrograman. Nah, yang perlu kalian ketahui di pertemuan sebelumnya mungkin Bapak sudah menjelaskan sedikit tentang kayak pemrograman itu gimana jalannya. Oh, di Windows ya, di operasi sistem. Nah, di situ Bapak jelaskan Windows pada awalnya itu adalah suatu kayak dibangun tuh dengan bahasa pemrograman yang dimana si bahasa pemrogramannya itu berbentuk menjadi seperti setelah di coding gitu, sehingga membentuk sebuah operasi sistem yang di dalam operasi sistem tersebut terdapat banyak perintah gitu. Nah, yang dilakukan atau yang dibuat oleh si manusianya sendiri gitu. Nah, berarti untuk kayak misalkan gini kalian menjalankan kayak tadi Bapak bilang di awal tadi ada hardware. Nah, hardware tuh salah satunya keyboard, terus ada speaker, terus ada segala macam kayak gitu. Ya itu ada wireless ataupun menggunakan wire di situ. Nah, salah satunya misalkan kayak driver yang kita install di laptop ataupun komputer. Nah, tanpa adanya driver, nah ini adalah software yang harus berterkaitan dengan si hardware gitu. Dimana misalkan kayak gini, kalian suka nih yang gaming komputer, gaming laptop gitu. Nah,
Terus kalian tuh kayak misalkan upgrade segala macam kayak VGA-nya, tapi kalian lupa nginstal driver si VGA dari bawaannya itu. Nah, itu sama sekali tidak bisa berjalan. Karena apa? Karena si hardware ini tuh bergantungan dengan si software ini yang dinamakan dengan driver. Driver adalah sebuah software yang terdapat di dalam komputer untuk menjalankan suatu aplikasi tertentu supaya bisa berjalan dengan lancar ataupun supaya fungsinya tuh berfungsi dengan normal gitu. Nah, next. Nah, mungkin di sini ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sudah familiar dengan kita. Salah satunya mungkin logo-logo di sini mungkin kalian udah paham ya. Kayak Microsoft Office, terus ada Microsoft Excel kayak gitu. Terus ada Microsoft PowerPoint gitu. Nah, itu adalah beberapa aplikasi-aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft sebagai alat aplikasi ketik gitu, aplikasi kata pengolah kata, aplikasi pengolah kata. Nah, itu adalah beberapa software yang sudah familiar dengan kita. Next. Nah, selanjutnya karena ini kan kita kan di kelas multimedia gitu, ya udah tidak asing lagi dengan yang namanya tuh kayak Photoshop, terus ada Adobe Premiere, pokoknya segala jenis aplikasi-aplikasi editing lah, yang kayak editing video segala macam gitu. Nah, itu beberapa contoh aplikasi untuk pengolah gambar ataupun pengolah video ataupun aplikasi efek visual gitu ya. Kayak misalkan Adobe Adobe Illustrator untuk Adobe After Effects. Nah, kayak gitu. Nah, itu adalah untuk visual video gitu. Nah, aplikasi ini tuh berjalan di atas sistem operasi yang dinamakan dengan software juga kayak gitu. Nah, mungkin kalian sudah familiar ya dengan beberapa aplikasi-aplikasi di sini. Ya, mungkin di sini Bapak menjelaskannya itu hanya beberapa aplikasi. Mungkin kalian lebih banyak mengetahuinya, kayak lebih udah banyak mengulasnya di luar sekolah gitu, ataupun kalian pakainya udah banyak, baik itu mobile ataupun berbasis Windows lah gitu kita bilang. Nah, jangan salah ketika kita menggunakan aplikasi, kalau misalkan kayak tadi kita ada beberapa aplikasi yang bisa kita unduh secara gratis. Ada juga beberapa aplikasi yang memang harus kita bayar untuk menggunakannya. Karena kenapa? Karena si aplikasi tersebut memberikan beberapa fitur yang sangat berfungsi untuk kebutuhan kita dalam sehari-hari, kayak mengedit video, mengedit foto. Nah, maka dari itu mereka membuat si aplikasi tersebut secara berbayar. Nah, gitu. Next. Nah, tadi kita sudah menjelaskan apa itu hardware, apa itu software. Nah, yang paling utama adalah ketika kita menjelaskan kedua hal tersebut, yang paling penting adalah brandware. Mungkin kalian udah tahu atau yang belum tahu. Nah, brandware itu sendiri adalah pengertian brandware adalah orang yang mengoperasikan perangkat ataupun ada kegiatan pengoperasian antara si software dengan hardware gitu, yang dimana software tersebut atau si hardware tersebut akan bisa berjalan ketika ada yang memberi perintah ataupun ada orang yang menekan atau apalah segala macam gitu, ya udah memberi perintah bahasanya gitu. Nah, baru bisa berjalan. Nah, tanpa adanya si brandware ini yang tadi kita jelaskan semua itu tidak akan bisa berjalan. Ya kayak simpelnya ketika kita menghidupkan laptop aja gitu. Apa bisa si software itu berjalan di atas hardware? Hardwarenya itu laptop gitu, si softwarenya itu Windows gitu misalkan. Kan nggak bisa, kita harus klik dulu tombol powernya untuk menghidupkan. Nah, yang kita lakukan itu adalah yang dinamakan dengan istilah brandware. Nah, next.
mungkin segitu dulu penjelasan Bapak untuk apa itu hardware, apa itu software. Nah, sedikit kayak tadi itu memberikan informasi-informasi, ada kayak software yang bergantung dengan hardware kayak gitu. Tanpa adanya si hardware tersebut software tersebut, si hardware itu tidak berfungsi normal kayak gitu. Nah, mungkin nanti kita akan pelajari beberapa komponen-komponen hardware ataupun komponen-komponen komputer yang terdapat di dalam CPU. Nah, banyak tuh, ada motherboard segala macam kayak gitu. Nah, kita akan mempelajari itu di pertemuan berikutnya. Mungkin sekian saja dari Bapak. Di sini mungkin Bapak masih banyak kekurangan informasi. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi